Kami dari kelompok 2, jadi di sini kami akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa menggunakan media pembelajaran permainan Dart. Ya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raisa Rizky Ramadhani. Saya Venda Parunisa. Saya Lisdania. Saya Dea Sukmawati Apriani. Saya Salsa Yahya. Saya Salman Kalisa. Jadi di sini udah ada balon yang udah kita isiin materinya. Nanti cara mainnya kita tinggal lempar jarum ke salah satu balon yang bakal kita jelasin materinya itu. Jadi kita bakal mimpa dulu buat nentuin siapa yang main duluan. Ayo. Hom pimpa layum gambreng. Dua. Siapa tuh yang mau lempar? Kamu aja. Kamu aja. Enggak mau, kamu aja. Kamu aja. Kamu aja. Yaudah, aku aja ya. Iya. Jelasin. Dapat apa? Dapatnya apa ya guys? Kita lihat pencatatan. Ayo coba jelasin dong. Halo guys, kalian tahu gak kalau dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa, seorang akuntan harus melewati berbagai tahapan yang disebut dengan siklus akuntansi. Nah, tahapan tersebut juga harus dilakukan secara berurutan sampai menghasilkan informasi keuangan yang valid dan akuntabel. Dalam siklus akuntansi, ada 3 tahap yang harus dilalui dalam perusahaan jasa. Tahap pertama adalah pencatatan, yang kedua pengikhtisaran, dan yang ketiga pelaporan. Nah, di artikel ini kita akan fokus untuk membahas tahapan pencatatan akuntansi. Nah, apa sih yang disebut dengan pencatatan? Pencatatan adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen buku harian atau jurnal yang tersedia di perusahaan dengan cermat dan kronologis. 1. Mengidentifikasi dan menggolongkan transaksi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa ialah mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dari transaksi. Apakah transaksi tersebut termasuk pada kelompok harta, utang, atau modal sehingga pembukuan dapat tercatat dengan baik. Tahap kedua adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah mengidentifikasi transaksi, tahap selanjutnya adalah pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal akuntansi perusahaan. Jurnal merupakan bukti pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Mencatat transaksi di jurnal harus detail dan rapi karena akan memudahkan proses pencatatan akuntansi di tahap berikutnya. 3. Memindahkan pencatatan ke buku besar. Tahap pencatatan selanjutnya adalah menyalin seluruh data transaksi dalam jurnal ke buku besar. Buku besar merupakan sentral pencatatan segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang terjadi akibat adanya transaksi keuangan. Jadi di sini kita udah selesai nih ngebahas tentang pencatatan. Lanjut ke games berikutnya. Tadi kan udah tuh ngejelasin Fiona sama Salsa. Sekarang kita gimana? Bimba aja kali ya? Ayo. Nah, jadi Tim-tim aja nggak? ya udah. Ya, kita kalah. Ayo putusin. Udah kamu aja. Ya. Dapat apa? Dapat tahap pengikhtisaran. Jelasin dong. Oke. Nah, yang selanjutnya ada tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran terdiri dari 3, yaitu yang pertama menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Nah, neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun neraca lajur. Yang kedua ada membuat ayat jurnal penyesuaian. Terkadang suatu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan, ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Nah, disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real nominal dengan benarnya. Yang ketiga ada neraca lajur. Neraca lajur merupakan alat bantu untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan suatu perusahaan. Neraca lajur terdiri dari banyak kolom. Dalam praktiknya, kolom-kolom pada neraca lajur terdiri dari 5 bagian pokok. Yang pertama, kolom neraca saldo. Yang kedua, kolom ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, laporan perhitungan laba rugi. Dan yang kelima, kolom neraca. Nah, itu dia penjelasan dari tahap pengikhtisaran. Selanjutnya kita bakal main game lagi.
Nulis lagi. Enggak, kamu aja. Yang mana ya? Maunya yang mana? Coba. Dapat apa tuh? Kosong. Ya. Terakhir. Ayo lagi. Apa ini? Dapat apa? Tahap laporan. Yeay. Sekarang akan menjelaskan tahap pelaporan. Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam proses akuntansi. Tahap ini di mana adanya tahap laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Dan perhitungan pendapatan dan beban akan diperoleh laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Memiliki unsur-unsur yaitu modal awal, sisa laba atau rugi perusahaan, prive, dan modal akhir perusahaan. Yang ketiga ada neraca. Laporan yang diberisikan tentang posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca membuat akun real perusahaan. Nah, itu dia permainan yang tadi kita mainkan dalam siklus perusahaan jasa.